Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin. Wa kadzalika, dan sebagaimana menjadikan aku, ada ja'alna yang pertama ya. Wa kadzalika, dan sebagaimana ja'alna tersebut, gitu aja ya. Ja'alna menjadikan aku likulli nabiyyin, bagi tiap-tiap nabi, aduan pada musuh. Aduan pada musuh, kama ja'alna sebagaimana menjadikan aku haula'i, kama ja'alna sebagaimana menjadikan kami haula'i pada kufar Makkah, a'da'aka pada menjadi musuh-musuhmu. Wa yubaddilu, dan membuat badal minhu dari adwa. Syayatina, yaitu setan-setan. Maradatal insi, yang membelenggu manusia. Wal jinni, dan jin. Yuhi, yang membisikkan. Yuwaswisu, artinya yang membuat ragu-ragu, yang membuat was-was. Siapa ba'duhum, sebagian dari syayatin, ila ba'din, pada sebagian yang lain. Syayatinal insi. Siapa ba'duhum, sebagian dari syayatinal insi, ila ba'din, pada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli, pada dipolesnya ucapan, atau pada polesannya sebuah ucapan. Mumawwahahu, yang memoleshu pada qaul, minal batili, nyatanya dari kebatilan. Hururon, karena menipu. Ai liyagurruhum, artinya untuk menipu siapa ba'dhum, pada ba'din akhor, pada sebagian yang lain. Walau sya'a, apabila menghendaki siapa rabbuka, Tuhanmu, ma, pada perkara, yaf'alu, yang melakukan, siapa kufar Makkah, hu, pada yuhi ba'duhum ila ba'din. Ail ihya'i, artinya pada bisikan al-madhkuri, yang disebutkan.
Fadhar, maka meninggalkanlah engkau pada kufar Makkah. Da artinya meninggalkanlah engkau al-kufar pada orang-orang kafir. Wama yaftaruna, wama dan pada perkara yaftaruna yang merekayasa, membuat-buat siapa? Kufar Makkah. Minal kufri, nyatanya dari kekufuran, wa ghairihi dan selainnya kufur. Mimma dari perkara zuyina yang dihiasi apa ma lahum bagi kufar. Wahada, adapun ini fadharhum wa ma yaftarun, itu qoblal amri, sebelum perintah, bil qitali dengan perang. Walitaswa, dan karena condong. Atfun, adapun walitaswa itu atof ala gururon, atas lafat gururon. Aitamilu artinya condong, ilaihi pada zukhruf. Ai zukhrufi artinya pada polesan ucapan, ya, tipu daya ya zukhruf itu. Apa afidatun, hati-hati. Ulubun artinya hati, ya kalau kolbun mufrad ya. Kalau kulubun berarti beberapa hati ya, sama. Walitasgha ilaihi afidatul ladina. Alladina, yaitu orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman. Siapa alladin? Bil akhirati, dengan akhirat. Waliyardau, dan untuknya ridho siapa alladin hu pada hu pada az-zukhruf. Waliyaqtarifu, dan melakukan siapa alladin, yaktasibu artinya melakukan siapa alladin, ma pada perkara, hum yang adapun alladin itu muqtarifuna melakukan siapa alladin. Jadi maksudnya adalah setiap nabi, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Setiap nabi yang di sini diutus oleh Allah membawa kebenaran, itu selalu ada yang namanya musuh-musuh. Ya, musuhnya para nabi, kama ja'alna haula'i a'da'u. Sebagaimana yang dijadikan oleh Allah musuh-musuh tersebut kepada Rasulullah, yaitu kufar Makkah. Aduan di situ seperti apa nih mereka itu? Syayatinal insi wal jinni, adalah setan-setan dalam bentuk manusia dan jin yang berbisik pada satu sama lain, ya. Syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din, berbisik pada manusia lainnya. Jadi ya bentuknya manusia, ya, bentuknya manusia yang memilih jalannya setan, ya, yang memilih jalannya setan. Tidak sekedar tidak setuju, kalau hanya sekedar tidak setuju mungkin suatu saat akan mendapatkan petunjuk. Nah, yang selalu diperingatkan
di dalam Al-Qur'an nggih yang menjadi peringatan itu adalah ketika mereka yang tidak setuju kemudian mengolok-olok, memfitnah atau bahkan mengajak orang lain untuk juga tidak mengimani Rasulullah. Nah, ini yang dimaksud syayatinul insi wal jin. Mereka tidak sekedar tidak setuju, nggih, tapi mengajak orang lain untuk tidak setuju, nggih. Tidak sekedar melakukan kejahatan, tapi juga mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Ini yang diperingatkan di dalam ayat ini, nggih. Sebagian dari mereka berbisik pada sebagian yang lain, zukhrufal qauli, pada tipu daya dalam bentuk ucapan, dipoles. Yang namanya tipu daya ya gak kroso, ya, dipoles ucapannya sehingga akan bisa menarik empati, ya, akan bisa menarik orang lain. Mereka punya kemampuan komunikasi karena komunitasnya besar. Pada saat itu tentu saja kufar Makkah komunitasnya lebih besar daripada orang-orang yang beriman. Ya. Mereka punya kelompok yang cukup besar untuk membuat orang-orang tertarik dengan dengan ucapannya, ya, termasuk tentang banyak hal, ya, tentang banyak hal. Dan walitaswo ilaihi afidah, banyak hati-hati orang-orang ini yang kemudian condong pada mereka, orang-orang yang memang sejak awal menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Alladzina la yu'minuna bil akhirah wal yardhu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun. Ya, jadi kemudian kalau sudah tertarik dengan tipu daya orang-orang kafir, ya, tertarik dengan polesan, dengan dengan ucapan manis yang dijanjikan. Jadi tidak, misalkan gini, mereka tidak sekedar mencuri tapi ngajak orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Atau ketika menzalimi Rasulullah, tidak hanya tidak setuju dengan Rasulullah, ya, tidak sekedar menolak Rasulullah, tapi yang dilakukan oleh kufar Makkah bahkan sampai memfitnah, sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu gila, ya, kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap pengikut-pengikut Rasulullah. Karena sahabat yang minal awalin, dari yang awal-awal ikut dengan Rasulullah itu kebanyakan kalangan budak, okay? Kalangan budak, karena Islam, karena agama Allah membawa kesetaraan. Jadi perbudakan itu dalam konsep Islam sebenarnya nggak ada, okay? Semua orang bersifat merdeka. Nah, kalau toh kemudian membantu atau bekerja kepada orang lain, ya di sini sebagai employee, ya, sebagai pekerja misalkan, atau sebagai pengabdi, kita mengabdikan diri, itu bukan perbudakan, ya. Perbudakan pada zaman jahiliyah, ya, pada era kufar Makkah itu luar biasa, ya, perbudakannya luar biasa. Jadi tugas-tugasnya sampai yang nggak masuk akal, dan ini dikatakan manusia dari golongan yang paling rendah. Ketika Islam dibawa kemudian oleh Rasulullah, Rasulullah mendapatkan amanah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan berita baik yang ada di dalam Al-Qur'an beserta peringatan-peringatannya. Ini yang minal awalin ini adalah banyak orang-orang dari kalangan budak, banyak dari kalangan orang-orang yang ya bisa dibilang dari kelas ekonomi atau kelas sosial yang paling bawah gitu. Nah, maka kemudian hal tersebut membuat orang-orang kafir ini dengan gampang melakukan penyiksaan fisik, ya. Dengan mudah melakukan penyiksaan fisik terhadap pengikut-pengikutnya Rasulullah. Nah, ini yang menjadi antisipasi. Mereka mempromosikan keburukan mereka sampai ya banyak yang ikut, banyak yang terbawa dengan fitnah tentang Rasulullah. Jadi, kalau kita lihat bahkan di zaman sekarang setelah ratusan tahun Rasulullah wafat, kita juga masih sering mendengar orang menghina Rasulullah, gitu kan? Nah, maka sebenarnya hinaan yang dikasih ke kita dari orang lain itu nggak ada apa-apanya. Rasulullah lu sudah meninggal, masih juga difitnah, gitu kan? Macam-macam fitnah tentang Rasulullah. Bahkan
Allah yang maha tinggi. Allah itu adalah zat yang menciptakan kita semua, Tuhan kita. Statusnya Allah itu adalah Tuhan, Kholik, pencipta. Itu aja juga masih difitnah. Ini kalau orang sudah di hatinya sudah ada sesuatu yang buruk di dalam hatinya, nggak cukup sekedar tidak percaya dengan Tuhan, tapi akan ngajak orang lain, maka Allah juga difitnah Allah punya anak. Nah, itu termasuk fitnah yang dilontarkan manusia kepada penciptanya, dan ini sesuatu yang juga terjadi dan terus bergulir gitu ya. Di Al-Quran juga disebutkan, dan banyak yang tertarik juga. Pengikutnya akan terus ada. Banyak yang tertarik sampai akhirnya waliya tarifu mahumuk tarifun, mengikuti apa yang halal buruk yang dipromosikan itu akan diikuti. Nah, maka kita hati-hati kalau pas lihat di internet gitu, di sosial media misalkan ada konten-konten lucu konten-konten komedi yang di situ ada mengarah pada keagamaan, nah lebih baik itu dilewati. Takutnya apa? Takutnya kita juga kena bisa aja dipoles macam-macam. Jadi sebisa mungkin kalau bikin bahan lucu-lucuan ya jangan tentang agama. Takutnya kita justru terjebak menjadi setan manusia itu, menjadi manusia setengah setan. Karena nanti kalau sudah menjadi seperti itu sudah jadi kebiasaan. Itulah dulu makanya Abi itu paling nggak suka misalkan latihan pidato atau apa gitu ya. Itu kalau yang lucunya kelewat seperti itu, atau dai-dai yang guyonannya terlalu banyak, nah itu biasanya akan jadi jadi peringatan. Kalau bisa jangan seperti itu. Bukan apa-apa, takutnya kan kita khawatir ya. Iya kalau sekedar tentang orang lain yang melakukan, takutnya kita yang justru jadi pelakunya gitu ya. Kita yang justru jadi manusia setengah setan gitu, terbiasa dengan guyonan-guyonan yang bersifat agama. Nah, jadi kalau pakai bahan guyonan jangan pakai materi agama. Atau kalau kita scroll di internet gitu ya, kalau misalkan rawan konflik dengan keimanan kita sendiri ya dilewati saja ya. Jadi terkait keagamaan dan ketuhanan itu jangan dipercandain lah. Takutnya kita justru yang terjebak pada zukhruf itu tadi pada tipu daya. Kalau sudah dipoles wis gak kroso. Salah mboten proses, pokoknya diantar lucu aja. Wanazala dan turun. Minadunubi nyatanya dari dosa-dosa. Fayu akibu, maka berakibat siapa alladzin, atau berakibat siksa siapa alladzin alaihi atasma. Wanazala dan turun lamma talabu ketika mencari siapa Quraisy minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayya ja'ala pada untuknya menjadikan siapa Nabi bainahu di antara Nabi wa bainahum dan di antara alladzin hakaman pada ahli hukum. Kul mengucapkan langkah wahai Muhammad, afa ghairallahi abtaghi hakama. Afa ghaira, apakah pada selain afa ghairallahi, apakah pada selain Allah, abtaghi mencari aku. Atau lubu artinya mencari aku, hakaman pada ahli hukum. Qadiyan artinya qadi itu ya penegak hukum lah. Baini di antaraku wa bainakum dan di antara kalian. Wa huwa adapun Allah itu alladzi dzat
Anzala yang menurunkan siapa alladzi ilaikum pada kalian alkitaba pada kitab. Al-Qur'ana yaitu Al-Qur'an mufassalan dalam keadaan terperinci. Mufassalan dalam keadaan terperinci, mubayyanan pun jelas fihi di dalam kitab apa al-haqqu kebenaran. Minal batili dari kebatilan. Walladzina dan orang-orang ataina yang memberikan aku rum pada alladzin alkitaba pada kitab at-taurata yaitu Taurat ka'abdillah bin Salamin sebagaimana Abdullah bin Salam wa ashabihi dan teman-temannya Abdullah bin Salam itu ya'lamuna mengetahui siapa alladzin annahu pada sesungguhnya Al-Qur'an itu munazzalun diturunkan bitakhfifi dengan takhfif wa tasydidi dan tasydid ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika dari Tuhanmu bil haqqi dengan kebenaran fala takunanna maka benar-benar jangan ada kalian itu minal mumtarina dari orang-orang yang meragu. Ada satu waktu di mana orang-orang Quraisy datang kepada Nabi mencari ahli hukum, mencari seorang qadhi, jaksa. Kemudian turun ayat afa ghairallahi abtaghi hakaman. Turun ayat ini. Apakah kalian pernah melihat bahwa aku mencari atau mengambil hukum selain dari Allah? Sedangkan itu tidak mungkin. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitab. Allah adalah yang menurunkan Al-Qur'an mufassalan secara terperinci. Banyak di dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam agama lain yang secara jelas secara rinci ya menjelaskan tentang apapun, tentang hukum, karena konteksnya di sini adalah mengenai hukum sehari-hari Al-Qur'an ya paling lengkap ada hukum mengenai perdagangan, mengenai harta ada berapa banyak kalimat mal yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pernikahan. Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang apa-apa yang mengganggu pernikahan, termasuk perselingkuhan, kemudian pola asuh anak, kemudian pergaulan antara suami dan istri, bagaimana seharusnya, sampai Al-Qur'an memberikan hukum yang cukup rinci mengenai perceraian. Jadi kitab suci yang membahas tentang perceraian itu hanya ada di dalam Al-Qur'an. Kitab yang lain tidak serinci itu. Bahkan Al-Qur'an juga menjelaskan secara rinci mengenai waris. Semua hal dijelaskan secara rinci, mufassalan. Maka ini Al-Qur'an sudah cukup menjadi pegangan pada saat itu ya. Rasulullah diutus oleh Allah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa ya pegangan saya Al-Qur'an, maka semua hukum akan kembali kepada aturan Al-Qur'an. Walladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Jadi karena Al-Qur'an ini sudah diturunkan dengan kelengkapannya ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqqi.
Maka apa kata Allah? Ini Al-Quran sudah diturunkan dengan segala kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah jadi orang-orang yang gampang ragu. Kalau sudah mulai resah, sudah mulai kesulitan, bahkan tidak bahkan untuk hal-hal yang bersifat hubungan antar manusia, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah mulai ragu dengan ajaran yang kita yakini gitu ya, maka kembali kepada Al-Quran. Maka di dalam Islam nggak boleh orang bosen untuk belajar, harus terus punya pembimbing, harus terus ada yang dipelajari, ada yang dibaca. Supaya apa? Supaya nggak gampang ragu. Keraguan itu yang membuat kita sulit untuk berpikir. Ragu tok di sini. Apik ini ragu, apik ngono ragu. Padahal kalau di dalam Islam semua ada tatanannya, ada aturannya. Kita melangkah sambil dimulai dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mulai melangkah, tuntunlah langkah saya ya Allah, ridhoi langkah ini. Nah, itu perlu, penting. Asyakina yaitu orang-orang yang ragu fihi di dalam ya'lamun. Sudah tahu ada kitab yang diturunkan membawa kebenaran, tapi masih ragu. Ingat kata Allah, fala takunanna minal mumtarin. Kenapa? Karena Al-Qur'an membawa kebenaran. Wal muradu adapun yang dimaksudkan bidalika dengan kalimat ya'lamun tersebut itu at-taqriru, peringatan lil kufari terhadap orang-orang kafir. Annahu, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu hakun, kebenaran. Itu hakun, kebenaran. Sedikit lagi watamat dan sempurna. Apa kalimat rabbika, kalimat-kalimat Tuhanmu, bil ahkami dengan hukum-hukum, wal mawa'idi dan peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman. Ada hukum, juga ada ancaman-ancaman. Sudah lengkap itu ada di dalam Al-Quran. Apanya? Sidqon, kebenarannya, wa adlan dan keadilannya. Tamyizun, adapun sidqon wa adla itu menjadi tamyiz. La mubaddila, yang tidak ada pengganti itu maujud li kalimatihi terhadap kalimatnya Allah, binaksin dengan pengurangan, au kholafin atau pergantian. Wahwa adapun Allah itu as-sami'u, maha mendengar, lima terhadap perkara yuqalu yang diucapkan apa ma. Jadi ini indahnya Al-Quran ya. Ayat ini watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Yang dibahas adalah kalimat Allah. Maka kemudian di akhir ayatnya biasanya ucapan atau kalimat itu berhubungan dengan mendengarkan. Ada yang berucap, ada yang mendengarkan. Pada akhir ayat supaya ada jelas korelasi antara akhir ayat dengan tujuan daripada ayat tersebut, maka sifat Allah yang disematkan di dalam ayat ini adalah wa huwas samiul alim, karena yang dibahas adalah tentang kalimat. Allah maha pendengar lima yukol. Nah ini diinget-inget, maka harus hati-hati kita ketika punya kesempatan untuk berbicara, atau bahkan di saat menasehati. Besok kalau kalian punya anak, menasehati anak-anak, jangan pakai ayat yang terjemahannya ngarang. Sama inget-inget kalau mau ngarang nasihat ya, diinget-inget lagi bahwa Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Jadi hati-hati kalau mau ngomong yang di situ akan ada ayatnya, termasuk ilmu kehati-hatian di dalam berbicara. Itu salah satu yang diajarkan sama Abi itu adalah ketika kita berbicara tentang sebuah ayat, menerjemahkannya, misalkan dalam dalam ngomong sebagai speaker lah, pidato lah, dalam pidato atau dalam tulisan. Ketika menerjemahkan sebuah ayat dan yang di situ tidak kita cantumkan ayatnya, nah, misalkan
firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Nah, kalau yang berbunyi berarti di situ isinya adalah ayat dalam bahasa Arabnya. Nah, kalau misalkan tidak menulis bahasa Arabnya atau tidak mengucapkan bahasa Arabnya, maka harus diucapkan seperti firman Allah yang insya Allah artinya begini atau yang artinya begini. Nah, supaya apa? Supaya kita nggak ngawur. Kadang-kadang kan ayatnya begitu terus menurut kita seperti ini, ya, terus ya wis diomong lain. Nah, sebagai etikanya kita harus tambahkan itu, ya, seperti firman Allah yang artinya. Kalau misalkan firman Allah yang berbunyi, nah itu jangan pakai terjemahannya, harus pakai ayatnya. Ini sebagai kehati-hatian kita di dalam menyampaikan firman Allah. Ya, Allah Maha mendengar. Jadi nggak boleh ada pengurangan, penambahan seperti itu. Nah, kalau diterjemahkan itu kan termasuk penggantian, ya kan? Dari firman yang berbahasa Arab kita sampaikan dalam bahasa Indonesia, ya kan? Nah, sementara di sini juga ada la mubaddila li kalimati. Jadi tidak ada pengganti dari kalimat Allah. Ya, kita membaca terjemahan itu belum dikategorikan membaca Al-Qur'an. Kita membaca terjemahan Al-Qur'an. Karena kalimat Al-Qur'an itu tidak terganti. Kalimat Al-Quran tidak terganti. Kalau kita pengen dapat pahala Al-Quran, pahala membaca Al-Quran, ya membaca Qurannya. Nah, beda lagi kalau kita pengen tahu artinya, pengen memahami artinya, baru ya seperti ini, ngaji tafsir atau baca terjemahan, itu nilainya tidak sama dengan membaca Al-Quran, tetap beda. Ini salah satu makna la mubaddila li kalimat. Jadi perlu kehati-hatian. Maka di akhir ayat dikatakan wa huwas samiul alim. Wa huwa adapun Allah itu as-sami'u, maha mendengar, lima yuqalu al-alimu pun maha mengetahui, bima dengan perkara yuf'alu yang dilakukan apa ma. Wa in tuti aktsara ma fil ard wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Besok ngaji ini ya, ngaji tafsir terakhir, habis itu libur mulai lagi ya